Ini salah satu korban keracunan PT Medco di Kecamatan Mandalam. Inilah barang bukti yang dimintakan oleh pihak Medco. Ini akibat terhirupnya udara. Ketika pihak masyarakat meminta, tidak ada keterangan. Ini salah satu korban kehirupan cuaca yang terjadi di Kecamatan Mandalam alias Desa Pantariti. Apa ini? Kayak bok tai. Sampai mati kami ciumnya tahu. Dari tadi nggak hilang-hilang boknya. Nih anak nih nggak sanggup tahan lagi nih. Oh, udah pingsan nih ya. Udah pingsan. Dulu nggak ada kayak gini, sekarang ada kayak gini. Lebih baik masuk dalam kubur aja nggak bau daripada hidup di sini bau. Udah duduk di tanah orang buat mikul lagi di sini cari uang tanah orang. Kasih sementara orang kampung lagi. Pagi itu, embun belum mengering ketika Siti Aisyah, seorang wanita berusia 45 tahun dan seorang ibu rumah tangga di Desa Panton Raya, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, mulai merasa ada yang aneh di udara. Hidungnya perih, tenggorokannya terasa gatal dan dadanya sedikit sesak. Awalnya, ia mengira hanya dirinya saja yang merasa tidak nyaman, tapi tak lama kemudian tetangganya mulai menceritakan hal yang serupa. Ada bau menyengat seperti bau gas, tapi kami tak tahu pasti dari mana asalnya. Kami takut apalagi anak-anak juga mulai batuk dan mengeluh pusing. Katanya kepada kontributor modusaceh.co bagian liputan Aceh Timur dengan suara bergetar. Selama beberapa hari, bau itu terus muncul terutama pada malam hingga dini hari. Banyak warga mengaku tak bisa tidur karena khawatir dengan keselamatan keluarganya. Beberapa di antaranya bahkan mulai mengungsi ke rumah saudara bahkan di desa tetangga. Kekhawatiran itu pun semakin menguat karena bau tadi muncul bertepatan dengan adanya aktivitas shutdown atau penghentian sementara operasional PT Medco INP Malaka. Ini memang bukan cerita dan berita baru. Insiden itu terus berulang sejak 2020. Semua ini menunjukkan bahwa adanya masalah serius dalam pengelolaan dampak lingkungan PT Medco INP Malaka. Itu sebabnya banyak warga tidak hanya berdampak secara kesehatan, tetapi juga mengalami gangguan psikologis dan ekonomi akibat ketidakpastian dan rasa tidak aman tinggal di lingkungan mereka sendiri. Terkini, kisah tak elok ini terjadi pada pertengahan Agustus 2025 lalu. Ketika itu, warga mulai mencium bau aneh yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Bau tersebut menyengat dan membuat tidak nyaman. Mereka menduga bau itu berasal dari aktivitas industri migas. Sejumlah warga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan ringan. Kekhawatiran pun mulai meluas ketika warga menyuarakan protes dan meminta perhatian dari pemerintahan dan aparat. Makanya, pada tanggal 26 Agustus 2025, Polres Aceh Timur menerima laporan masyarakat dan segera berkoordinasi dengan Brimob Polda Aceh. Lalu tim gegana dari Unit Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir diturunkan ke lokasi untuk melakukan deteksi dan pengecekan kualitas udara. Sehari kemudian atau 27 Agustus, tim gegana melakukan pengecekan di 3 lokasi bersama warga. Caranya, mereka menggunakan Compro 100i, alat canggih yang biasa digunakan untuk mendeteksi senyawa kimia berbahaya. Hasil awal saat ini menunjukkan tidak ada kandungan gas berbahaya yang terdeteksi. Namun, karena bau masih terus tercium pada malam hari, pengecekan lanjutan dilakukan sebanyak 2 kali. Pertama pada tengah malam dan kedua pada pukul 7 pagi keesokan harinya guna memastikan kondisi benar-benar aman. Kapolres Aceh Timur AKBP Irwan Kurniadi memerintahkan pendirian posko siaga di Pustu Desa Panton Raya T. Tujuannya untuk memantau situasi dan menjadi pusat pelaporan warga. Jika bau kembali muncul atau kondisi darurat, warga tetap cemas terutama karena belum ada kejelasan dari pihak PT Medco terkait aktivitas yang mungkin menjadi sumber bau. Kami bukan menuduh, kami hanya ingin penjelasan dan kepastian. Jangan sampai kami jadi korban diam-diam dari pencemaran yang tidak kami mengerti. Ujar Rahmat, pemuda desa yang ikut mendampingi tim deteksi.
Anak-anak mulai enggan bermain di luar rumah dan para orang tua tetap siaga berharap bau itu segera hilang dan kehidupan mereka kembali normal. Harapan itu pun wajar karena kasus seperti ini memang bukan pertama kali terjadi di wilayah operasional industri migas di Aceh Timur. Warga juga berharap pemerintah, aparat, dan pihak perusahaan bisa bertindak cepat dan terbuka, serta mengutamakan keselamatan warga, bukan sekedar kepentingan korporasi. Mereka tidak meminta banyak, hanya udara yang bersih, tanah yang sehat, dan lingkungan yang aman untuk masa depan anak-anak mereka. Maklum, sejumlah peristiwa kebocoran bau dan dugaan pencemaran udara telah berulang kali terjadi di wilayah operasi PT Medco INP Malaka di Aceh Timur, khususnya dikeluhkan warga sekitar akibat aktivitas eksplorasi migas. Sebut saja tanggal 9 Oktober 2020, terjadi insiden berbau yang menyengat. Akibatnya, warga desa Pantan Raya T, Kecamatan Banda Alam mengeluhkan bau menyengat yang diduga berasal dari area operasi PT Medco. Efeknya, puluhan warga mengalami mual, pusing, dan sesak nafas. Akibatnya, sebagian warga mengungsi. Ketika itu, PT Medco menyebut kejadian ini terjadi akibat kebocoran gas H2S dari sumur eksplorasi. Lalu disusul pada Desember 2021, kebocoran gas kembali terjadi. Bau menyengat kembali muncul di desa-desa sekitar wilayah operasi perusahaan. Desa yang terdampak adalah Alupatong, Panton Raya T, dan sekitar Blok A. Efeknya sama seperti sebelumnya, bahkan ditambah dengan gejala iritasi. Itu sebabnya pemerintah diminta tegas terhadap PT Medco atas pengulangan insiden serupa. Lalu pada Mei 2023, dugaan pencemaran udara lagi-lagi kembali terjadi. Bau menyengat kembali muncul bersamaan dengan laporan kegiatan maintenance and flaring oleh PT Medco. Karena itu, tanaman warga menguning dan ternak warga diduga mulai sensitif terhadap udara sekitar. Dan Agustus 2025 yang terkini, peristiwa bau misterius terulang. Bau menyengat kembali dirasakan warga desa Pantan Raya T yang diduga terkait aktivitas shutdown fasilitas produksi PT Medco. Hasil awal ditemukan gas tidak berbahaya, namun bau tetap tercium secara berkala. Namun, di lokasi didirikan posko siaga dan investigasi lanjutan. Sayangnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari PT Medco INP Malaka terkait peristiwa tersebut. Redaksi laman modusaceh.co telah mengirim konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada manajer PT Medco INP Malaka, Andri Hapsari, pada Rabu pekan lalu, namun hingga kini tak berbalas. Padahal konfirmasi ini penting sebagai informasi penyeimbang untuk masyarakat sehingga tidak menimbulkan informasi dan komunikasi yang keliru. Tapi, yaitu tadi, mungkin jajaran PT Medco punya alasan tersendiri untuk tidak terbuka kepada media dan masyarakat. Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi